Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sampai ya Bu ya? Suara jelas Bu? Jelas. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali meninggal kecuali berpegang teguh dan memeluk agama Islam ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi, afdal bashar, manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, amalan puasa dan amalan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ayo mana'tuhu an ta'am wa syahwat fasyaffi'ni fihi. Yang namanya puasa nanti di hari kiamat akan berkata, Pak, ya Allah, aku, kata puasa yang berkata, aku telah menahannya dari makanan, dari syahwat, maka izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya, wahai Allah. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran yang dibaca oleh seorang hamba pun akan berkata nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, ayyub, ya Allah, mana'tuhu an-nawma bin-nahar, aku menahannya, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Fasyaffi'ni fihi, dan izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah pun dalam hadis tersebut dijelaskan mengizinkan bagi puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa dan membaca Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin
wal muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentunya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan kesempatan bulan Ramadan. Allah menambah umur kita, memanjangkan umur kita sampai detik ini dalam kondisi berpuasa, beriman kepada Allah, sehingga patut bagi kita, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Para ulama zaman dahulu, kalangan salaf, orang-orang yang terdahulu, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan yang namanya bulan Ramadan. Berapa bulan Pak Minda? 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan meminta kepada Allah agar dijumpakan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan 6 bulan namanya lagi meminta kepada Allah agar amalan-amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja kaum muslimin maupun kaum muslimat, laki-laki, perempuan, tua, pemuda yang masih bersemangat, berjuang, berusaha untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Masnya yang telah membuka kajian kali ini, dan kepada bapak-bapak ibu sekalian yang Masya Allah sangat antusias dan semangat datang ke masjid dalam rangka pengajian. Kalau bahasanya Bapak Pak, pengajian. Bapak dan ibu sekalian, berhubung saya di sini tidak bisa berbahasa Jawa, jadi saya beri 3 pilihan. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa Brebes, atau bahasa Arab. Brebes, kalau bahasa Brebes bukan pengajar Pak, jenengan bakal ngekek-ngekek ketawa-ketawa. Soalnya bahasanya ngapa-ngapa. Insya Allah bahasa Indonesia bisa dipahami ya Pak. Kalau belum dipahami, nanti ada sesi pertanyaan, monggo bertanya, silahkan. Ada unek-unek dari penjelasan yang belum dipahami, monggo silahkan Pak. Gratis, tidak dipungut biaya. Nih, tema atau judul kajian kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa memahami dan mengamalkannya. Amin. Puasa semua nih Pak. Biasanya jam segini makannya lagi ngantuk-ngantuk ya. Ya Bapak. Karena posisi perut kosong. Ibu-ibu juga habis capek mungkin masak di rumah. Bapak-bapak juga mungkin habis kerja, pisau dan sebagainya. Kadang-kadang jam segini matanya lemes, badannya lemes, matanya ngantuk. Tapi insya Allah kalau ada yang ngantuk, jiwa saja mungkin ya Pak. Dulu sahabat Abdullah bin Abbas
ketika masih muda pengen sholat malam bersama Rasulullah SAW. Sholat malamnya Rasulullah SAW itu lama. Sholat malamnya dalam setiap harinya, bukan di bulan Ramadan saja, sholatnya itu panjang. Kalau kita di bawah panjang sedikit, gundel. Kadang-kadang di jadwal, ini jadwal mentalnya siapa ya? Oh ini nih, saya ingkarin lah, kenapa? Bacanya pendek. Begitu kok ini bacanya panjang, pindah cari masjid yang bacanya pendek. Gimana? Terkadang ada yang seperti itu, pengen yang pendek-pendek bacanya. Kalau Rasulullah SAW bacanya panjang. Abdullah bin Abbas sholat malam bersampingan dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menarik daun telinganya atau dipijit-pijit. Apa sih maksudnya? Tujuannya apa? Agar menghilangkan merasakan ngantuk. Jadi kalau bapak-bapak dia ngantuk, pegang aja telinganya Pak, selentik. Hari ini bapak sudah mulai di alhamdulillah. Jadi semoga tidak ada yang ngantuk, bisa dipahami apa yang akan saya bawa dan bisa diamalkan. Karena kalau hanya memahami saja bagus, tetapi kalau tidak diamalkan, apa keuntungannya? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kali ini adalah nikmatnya persaudaraan. Kita semua bersaudara. Apa yang mengikat kita semua? Keimanan dan ukhuwatul Islam. Saya orang Arab, bapaknya orang Indonesia, mungkin orang lain ada yang keturunan Eropa, tidak tahu, ada yang keturunan Cina, tapi kita diikat dengan satu tali, meskipun beda darah, beda suku, beda marga, tidak ada ikatan nasab, tapi kita semua diikat dengan tali persaudaraan ukhuwatul Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya, orang-orang beriman semuanya itu adalah bersaudara satu sama lain. Bersaudara semuanya. Yang mengikat apa? Keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mengikat kita menjadi satu saudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah hubungan sesama kalian. Kalau ada yang cekcok, berantem di pagi hari, segera kita akurkan. Kalau ada yang berantem satu sama lain, maka mari kita ukhuwahkan, kita gabungkan kembali. Karena hakikat kita satu sama lain bersaudara. Dan insya Allah orang-orang beriman semuanya nanti akan ditempatkan di tempat yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai percekcokan kita, pertikaian kita, keributan kita di dunia menghilangkan amalan-amalan kebaikan kita, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zaman dahulu Pak, sebelum datangnya Islam, namanya zaman apa? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dahulu kala sebelum datangnya
SAW atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu sukanya berantem, pertikaian sesama suku. Kabilah ini ribut dengan kabilah yang lain, saling berantem, bahkan saling bunuh-membunuh. Tetapi dengan adanya agama Islam ini yang menjadi rahmatan lil alamin, mereka bisa saling bersaudara. Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Surat apa? Surat Al-Imran ayat 103. Wadhkuru, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat agama Islam. Karena agama Islam ini membawa ukhuwatul Islam, saling bersaudara. Kalau sudah saling bersaudara, tidak boleh memukul, tidak boleh menghina, tidak boleh mendengki, tidak boleh menghasut. Nanti kita akan bahas. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, "Wadhkuru, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, dahulu kalian saling bertikai, saling berantem, saling pukul memukul, saling bunuh membunuh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Maka Allah satukan kalian. Dengan nikmat Islam Allah mempersatukan para sahabat tadi, kaum Muhajirin bersahabat dengan kaum Ansar. Kabilah ini bergabung dengan kabilah yang lain. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian menjadi ikhwana, menjadi saling bersaudara. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Islam ini. Oleh karena itu, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang hadir di kajian kali ini, kita semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, dan kita sudah memeluk agama Islam ini. Maka satu sama lain di antara kita semua yang hadir di masjid ini maupun di luar yang tidak hadir di masjid ini, tatkala mereka berstatus muslim, maka semuanya bersaudara. Saya saudara panjenenganipun, dan semua antum semua panjenenganipun adalah saudara saya. Tidak ada hubungan nasab di antara kita. Darah kita pun mungkin berbeda, tetapi kita semua adalah bersaudara. Lalu apa kewajiban kita semua jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita simak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma." Dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah ia memeluk agama Islam, apa yang terjadi? Hatinya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan terhadap orang Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah memeluk agama Islam, sudah menganut agama Islam yang mulia ini, maka saudara kita yang sesama muslim, jauh ataupun dekat, ya mereka adalah saudara kita. Anna Rasulullah SAW qala, al-muslim akhul muslim.
adalah sahabat muslim yang lain, dimanapun dia berada, dari manapun ia berasal. Kalau seandainya hari ini kita kedatangan tamu dari Thailand dan dia muslim, maka dia adalah saudara kita dan kita adalah saudaranya. Padahal kita tidak mengenalnya, apalagi hubungan massa, maka nggak ada sama sekali. Tetapi karena dia muslim, bersyahadat seperti kita bersyahadat, beriman seperti kita beriman, maka kata Nabi Muhammad SAW, al-muslim akhul muslim. Orang muslim adalah sahabat muslim yang lain. La yadlimuhu, maka jangan sampai menzaliminya. Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah berbuat semena-mena, tidak berlaku adil. Jadi sesama muslim harus berlaku adil kepada sesama muslim. Orang muslim harus berlaku adil, tidak boleh menzaliminya meskipun sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusrimuhu, jangan memberikan ia kepada kezaliman. Ada seseorang yang akan dipukuli, kemudian kita ini silahkan pukuli saja. Tidak seperti itu. Tatkala kita melihat saudara muslim kita dipukuli, maka kita berusaha menolongnya. Jangan hanya sekedar yang melakukan kesalahan yang sederhana, yang kecil, mencuri ayam, mencuri sendal yang harganya tidak lebih dari 20.000, tapi karena kita marah, kita buruk, kita bersamaan memukulkan, menjulurkan pukulan anak kita. Bukankah itu dari akhlak seorang muslim? Kita justru menyelamatkannya. Mungkin ia melakukan sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan karena memang kondisi ekonominya yang betul-betul mepet mendesak, sehingga ia melakukan kemaksiatan. Apa kewajiban kita? Menyelamatkannya, bukan justru menzaliminya. Apakah kita harus langsung memukulinya tanpa mengisolasi terlebih dahulu, menanyakan kenapa Anda mencuri? Waqala sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa menolong, memberikan pertolongan kepada sahabatnya, saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Lihat sekeliling kita di kampung ini, adakah sahabat muslim kita, saudara muslim kita yang memang kekurangan pangan, yang memang kekurangan ekonomi, yang memang membutuhkan bantuan tangan kita? Maka mari, kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tolong orang tersebut. Kita lihat sekeliling kita, semua adalah sahabat muslim kita, saudara muslim kita. Maka barang siapa menolongnya, Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man farraja an muslimin qurbatan min qurabi dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan meringankan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat nanti. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal istilah balasan itu
sesuai dengan amalannya. Kalau ketika kita di dunia ini sering membantu orang lain mengalami kesulitan, kita hilangkan kesulitannya. Orang lain butuh makan, kita berikan makanan. Orang lain butuh dengan uang, meskipun 10.000, kita berikan 10.000. Kesulitannya di dunia terkurangi, maka nanti di akhirat nanti, tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita juga mengalami kesulitan. Saat dihisab oleh Allah, kita mengalami kesulitan di hari kiamat, maka Allah pun akan menolong kita, akan meringankan kesulitan kita di akhirat. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita memohonkan bantuan tangan untuk orang lain? Kenapa kita memberikan makan untuk orang lain? Kenapa kita memberikan infak sedekah untuk orang lain, terlebih di bulan Ramadan ini? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan, suka bersedekah, suka berinfak. Secara umum semua manusia adalah Rasulullah SAW. Tatkala datang bulan Ramadan, semakin lebih dermawan Rasulullah SAW. Semakin lebih suka memberi. Kenapa? Karena kita semua kalau sudah menjadi muslim, statusnya saling bersaudara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada perbedaan di antara kita semua. Saya kaya, saya miskin. Kamu kaya, kamu miskin, sama saja. Yang membedakan status kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Kalau ia bertakwa, maka ia pun harus menjadikan orang muslim di sekeliling rumahnya, di RT-nya adalah bersaudara. Ingat, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh menyakitinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, al-muslim akhul muslim. Muslim, seorang muslim adalah sahabat muslim atau saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh membolimi. Masih yang sama hadis yang tadi. Wala yahduluhu, tidak boleh meremehkannya, tidak boleh menghinakannya. Jadi gak boleh kita berkata, kamu orang fakir, orang miskin. Gak boleh sama sekali. Kamu orang yang bodoh, gak berpendidikan. Tidak boleh. Gak boleh sama sekali. Meskipun dia muslim, memiliki berbagai macam kekurangan, maka kita tugasnya apa? Menutupi kekurangan tersebut. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yahqiruhu, tidak boleh meremehkannya sama sekali. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk. Siapa muslim yang buruk? Yang menghina saudara muslim yang lain. Orang muslim adalah baik, tapi kalau dia menghina saudara muslim yang lain, cukup menghina, hanya menghina. Kamu gak ganteng, jelek, hanya menghina. Ini bukan muslim yang baik, tapi muslim yang buruk. Bagaimana kalau ia membeliminya? Bagaimana kalau sampai ia menguras hartanya? Bagaimana kalau sampai ia menipunya? Bagaimana kalau sampai ia mencuri barang miliknya? Hanya sekedar menghina,
kamu gak ganteng, jelek, kamu bodoh, kamu sekolahnya cuma tamat SD. Ini bukan muslim yang baik, muslim yang buruk. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika ia menghina, meremehkan saudara muslim yang lain. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu, para hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain. Ini yang harus kita cermati baik-baik dan kita amalkan. Kalau kita sudah menjadi muslim dan muslim yang lain saudara kita, apa tugas kita? Disebutkan dalam hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu. Yang pertama, janganlah kalian saling marah-marahan. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Artinya apa? Kita dituntut untuk saling mencintai. Bapak mencintai ibunya, ibu mencintai suaminya. Bukan ini saja, tetapi bapak RT mencintai warganya pula mencintai ketua RT dan ketua RW-nya. Warganya saling mencintai satu sama lain karena bersaudara. Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di akhirat nanti, akan diberikan pertolongan oleh Allah. Siapa? 2 orang muslim yang saling mencintai. 2 orang muslim yang saling mencintai, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Adem ini Pak. Di masjid rukun, keluar dari masjid rukun, di kantor rukun, di pertemuan rukun, di sawah pun rukun. Semuanya rukun. Kalau ini sudah tercipta, maka kita betul-betul berstatus muslim. Jangan di masjid rukun, keluar dari masjid awas ya. Kalau kamu kembali lagi lihat, bukan seperti itu. Tetapi kita rukun dimanapun kita berada. Nama juga rukun tetangga. Kalau saya tambahin RTM, rukun tetangga muslim. Karena hampir kebanyakan muslim, dan juga kita kepada orang non-muslim atau selain muslim, kita juga harus berlaku baik. Kata Nabi SAW, la tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Ada kesalahan, maafkan. Wong manusia, bukan nabi, tidak dijaga oleh Allah SWT, bukan maksum. Ada kesalahan, ya wajar. Yang tidak wajar adalah seseorang yang tidak mau memberikan maaf. Kenapa Nabi Muhammad SAW disakiti oleh para musuh-musuhnya? Tatkala Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, banyak sekali para sahabatnya, teman-temannya dari kaum musyrikin banyak sekali. Tatkala Nabi menjadi orang Muslim, banyak yang memusuhi Rasulullah SAW. Setelah mereka masuk Islam, apa Nabi? Memaafkannya. Kata Nabi SAW, la tabaghadu, jangan saling membenci. Yang kedua, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Gak mau ketemu ini, gak mau ketemu itu, disalam gak membalas. Bukan dari sifat muslim. Nabi SAW melarang hal itu. Gak boleh seseorang memusuhi muslim yang lain lebih dari 3 hari. Gak boleh sama sekali.
Kalau sudah ada 3 hari, maafkan. Jengkel, maafkan. Kalau masih jengkel, hilangkan rasa jengkelnya. Karena apa? Karena ia saudara muslim kita yang memiliki kesalahan. Bukanlah malaikat, bukanlah nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Membenci bukanlah sifat seorang muslim. Kalau kita ingin membenci saudara muslim kita, membenci lantaran dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Contohnya di siang hari bulan Ramadan kita kadang-kadang ada bedik yang buka. Di situ ternyata ada saudara-saudara muslim kita yang makan. Kita membenci mereka. Membencinya karena apa? Karena ia melakukan kemaksiatan dan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa diberikan nasihat. Maka sungguh sangat baik sekali kalau ada rapat, misalkan rapat RT atau rapat RW, di situ dijelaskan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah balik, yang tidak memiliki uzur penyakit. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita semua karena kita sudah berstatus muslim adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti saudara muslim kita, menghina saudara muslim kita, menzalimi saudara muslim kita. Kita berkewajiban untuk menolong saudara muslim kita, memberikan uluran tangan. Jika ia ingin makan, diberi makan, ingin minum, diberi minum, butuh uang, kalau kita mampu berikan uang, kalau tidak mau, maaf, saya belum bisa. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kamu zaman sekarang masih minta-minta. Karena mungkin dia minta-minta karena butuh uang. Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang fakir jangan kamu menghardiknya. Apa itu menghardik? Berkata keras. Wa ammas sa'ila, dan orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan kamu cerca, jangan kamu maki. Ada orang yang minta, kita berikan. Kalau nggak bisa, maaf, jangan kita keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau kita ternyata ada yang menyakiti, ada yang menyakiti kita, mendolimi kita, disengaja ataupun tidak disengaja? Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Membalasnya sama, membalasnya. Kalau dia melakukan keburukan, kemudian kita balik dengan keburukan yang sama, atau kita memaafkan? Memaafkan apa justru membalasnya? Mana yang lebih baik, membalasnya dengan hal yang serupa atau memaafkan? Memaafkan. Wa anta'fu khairul lakum. Engkau memaafkan itu jauh lebih baik daripada membalas dengan hal yang serupa. Tapi terkadang kita memiliki amarah dan hawa nafsu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, bersabar itu penting. Maka tatkala ada seseorang yang menzalimi kita, yang menyakiti hati kita, yang menyakiti anggota tubuh kita, maka bersabar. Karena yang pertama, doa kita orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar orang tersebut diberi hidayah. Kalau orang tersebut bertobat, maka kita berusaha untuk memaafkannya. Kalau kita tidak memaafkannya,
maka kita diancam dengan tidak diampuni ya dosa-dosa. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tuftahu abwabul jannah yawmal itsnaini wal khamis. Begitu juga kita akan jelaskan, kalau kita telah melakukan kesalahan kepada orang lain, maka secepat mungkin kita bertobat, secepat mungkin kita meminta maaf. Jangan sampai ajal menemui kita dan kita belum meminta maaf kepada orang tersebut. Dosa ada dua jenis. Dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tidak berpuasa. Kalau kita bertobat dengan tobatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan mengabulkan tobat kita, atau Allah akan menerima tobat kita. Dosa tidak sholat fardu, maka tatkala kita bertobat, Allah insya Allah akan mengampuni dosa kita. Ini dosa yang pertama, kaitannya dengan Allah langsung. Dosa yang kedua adalah yang kaitannya dengan sesama manusia, terlebih lagi sesama muslim. Lalu bagaimana cara kita bertobat? Dengan bertobat kepada Allah dan kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kata Nabi SAW, man kana li akhihi madlamatun falyantahaddan minhu qabla yaumil qiyamah. Barang siapa telah menyakiti, menzalimi saudara muslimnya, maka hendaklah ia meminta maaf darinya. Jangan nunggu nanti halal bihalal, boten. Minta maafnya kapan? Dari sekarang. Karena yang namanya ajal, kematian, kita bukan tahu, kita nggak pernah tahu kapan datang kepada kita. Ada orang yang sehat, tidak pernah sakit, setiap hari berjemur di sawah, tapi meninggalnya cepat. Ada orang yang umurnya masih muda, di bawah 30 tahun sudah terkena stroke, nggak lama kemudian meninggal. Ada anak kecil yang umurnya 4 SD sudah terkena penyakit kencing manis. Ajal kita tidak tahu kapan dan di mana ajal menjemput kita. Kita hanya menunggu episode yang kedua, alam kubur. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini sedangkan kesalahan-kesalahan kita dengan Allah sudah selesai, tetapi kita lupa kesalahan-kesalahan kita terhadap saudara muslim kita. Apa yang harus kita lakukan? Segera meminta maaf, jangan diundur-undur. Kalau diundur-undur dan kita keburu mati, nanti kita akan diuber-uber. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala akan dimintai. Nanti kebaikan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Minta maaf dari sekarang dengan cara yang baik. Bertobat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada orang tersebut. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yawmal itsnaini wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Bulan Ramadan dibuka setiap hari. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat pada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan. Maka akan diampuni dosa seorang hamba hari Senin, hari Kamis. Hari apa? Hari Senin, hari Kamis, sepanjang tahun. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni setiap orang hamba, setiap muslim. La yusyrik billahi syai'an. Seorang muslim yang tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak memasang jimat, tidak memakai cincin jimat, tidak mengkeramatkan sesuatu, tidak memasang sesuatu di rumahnya yang diyakini akan mendatangkan mudarat. Ini kesyirikan. Jimat, cincin, kalung,
besel atau isi-isian, ini merupakan jimat kesyirikan. Jika seorang meyakini benda-benda tersebut akan mendatangkan kemudaratan, akan mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, ini adalah syirik besar. Orang yang melakukan tersebut bisa keluar dari agama Islam. Kalau hanya meyakini bahwa kalung yang dipakainya hanya perantara, kesembuhan datangnya dari Allah, bala dari Allah SWT, seizin Allah, maka ini hanya perantara, ini syirik kecil. Kedua-duanya berbahaya. Yang memiliki apa di tempat, ditaruh di rumahnya, dipasang di rumahnya, dia ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan kesembuhan, maka ini adalah kesyirikan. Orang yang semacam ini diancam tidak diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, saya ulangi lagi, pada hari Senin dan Kamis setiap tahun, setiap Senin dan Kamis, pintu surga dibuka oleh Allah SWT. Diampuni seorang hamba kecuali 2 orang. Kecuali berapa? 2 orang. Siapa ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, kanat bainahu wa baina akhihi sya'na. Kecuali 2 seorang atau 2 orang yang diantara keduanya ada pertikaian, saling bermusuhan. Kalau belum bermaaf-maafan, atau yang satu sudah memaafkan tapi yang satunya ini nggak mau memaafkan, selalu menghindar darinya, diajak ketemuan selalu membuang muka. Kalau ia masih seperti itu, maka yang ini diampuni dosa-dosanya, yang ini tadi bisa tidak diampuni dosa-dosanya. Semua akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar harus bertobat kepada Allah. Hari Senin dan hari Kamis pintu surga dibuka, diampuni setiap hamba kecuali 2 orang yang masih ada pertikaian dan permusuhan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sifat seorang muslim jangan mendendam, jangan jangan mendendam, pengennya balas dendam, selalu menyimpan dengki dan kebencian kepada orang yang sudah menyakitinya. Tidak. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, sifat-sifat orang yang beriman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Apa saja? Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang 134, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya dalam kondisi senang dan kondisi sempit, dalam kondisi kaya dan kondisi miskin, dalam kondisi bahagia dan kondisi menderita, selalu berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhibina al-ghaidha, yang tidak mendendam, yang tidak menyimpan amarah dan kebencian. Ini orang beriman. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga yang memaafkan manusia. Salah dimaafkan, kesalahan yang besar maupun kecil. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Kenapa kita mesti memaafkan? Kita ulangi lagi, karena ia adalah saudara muslim kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti semua kita di sini pernah melakukan kezaliman. Pasti pernah menyakiti, meskipun teman kita, sahabat kita, atau mungkin saudara kita, saudara kandungnya. Setelah mendengarkan kajian ini, maka sifat seorang muslim adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati, mengamalkan. Maka mari kita berusaha setelah ini dan seterusnya, jangan sampai kita bermusuh-musuhan, dengki, menggolimi saudara muslim kita.
Kalau kita pernah menzalimi dia, maka segera kita meminta maaf sebelum ajal datang menghampiri kita. Kalau ada orang yang menzalimi kita, kemudian dia meminta maaf, jangan sampai kita tidak memaafkannya, apalagi sampai kita membencinya, apalagi sampai kita membuang muka. Gak boleh kita saling membelakangi, gak boleh kita ketemu orang lain terus kita bermuka masam, tidak boleh. Wallahu ta'ala lebih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pada bulan Ramadan ini sedikit tambahan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an dan puasa ini Allah gandengkan. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bulan Ramadan atau bulan Sya'ban? Bulan apa? Bulan Syawal, bulan Ramadan. Nanti tanggal 21 sampai 30 di situ ada satu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'anul Karim, sehingga puasa dan Al-Quran ini adalah selalu bergandengan. Orang yang paling baik di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa, meninggalkan dosa dan kemaksiatan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Hari ini sampun terus atau boten Pak? Sampun nih? Sampun? Yang belum? Malu ya Pak? Belum, alhamdulillah, barakallahu fiik Pak. Semoga nanti bisa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di masjid, satu ayat Al-Quran sama seperti satu ekor unta yang gemuk dan besar. Baca apapun, dibaca. Buat jadinya buatan lancar dibaca. Al-Quran yang dibaca kita nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Puasa dan Al-Quran yang kita baca akan memberikan pertolongan nanti bagi kita di akhirat. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.